satu ya. Oke, semua buku pelajaran dikeluarkan, baik itu catatan dan buku paket penataan produk. Oke kakak, bisa kita mulai. Silakan ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Adelia Sahara, Agni, Aisyah, Wanhat ya, Ayu Wulandari, Dela, Dewi, Loh, Rija, Samira, Salwa, Siti, Wonsipa, Yolanda. Oke, 3 orang sakit, 2 orang piket one mark, 2 orang tanpa keterangan. Semoga teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan ya nak. Nah kalian juga harus tetap jaga kesehatan. Karena itu hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu penataan display produk. Pada pertemuan 3 kali ini kita akan membahas mengenai lebih dalam lagi apa itu display produk. Minggu lalu kamu sudah mempelajari pengelompokan ya kan? Pengelompokan produk. Apa pengelompokan yang ada di departemen supermarket? Masih ingat ada departemen apa aja? Departemen food, departemen non-food, apa lagi? Stationery. Nah, kemudian ada produk fresh, ada produk fashion. Indikatornya yang pertama mendeskripsikan pengertian penataan produk. Yang kedua menganalisis SOP penataan produk dari suatu perusahaan. Mengidentifikasi latar letak toko. Menganalisis pemanjangan barang dagangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu yang pertama harus memahami apa itu SOP dalam penataan produk. Yang kedua adalah bagaimana kamu memahami apa itu display secara keseluruhan. Timbul minat untuk melakukan pembelian. Oke, kita tampilkan dulu video profil Pancasila. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Itu menata produk, angkat tangannya 1 orang. Siti, apa itu menata produk Siti? Agar menarik perhatian pembeli. Iya, artinya menata produk itu adalah kegiatan untuk menarik perhatian pembeli, suatu kegiatan menata. Oke, silakan duduk dan beri tepuk tangan buat Siti. Itu apanya? Iya. Apa yang terkandung dalam produk itu? Yang terkandung dalam merek itu. Misalnya mereknya itu Lays. Tahu Lays? Tahu. Terbuat dari apa? Keripik kentang ya kan? Berbahan dasar kentang.
Apa labelnya? Bisa jadi nutrisinya, bisa jadi komposisinya. Nah, itu dia, Kak. Jadi label itu yang ditempel ke dalam kemasan. Beda dengan merek. Kalau merek itu nama produknya. Akan fokus ya, Nak. Oke, jadi Lays itu terbuat dari bahan dasar kentang. Nah, Lays itu adalah nama mereknya, nama produknya. Sedangkan label itu adalah bagian atau isi kandungan nutrisinya, komposisinya, dan lain-lain. Paham sampai di situ, anak ibu? Paham. Display. Nah, SOP penataan produk itu tidak terlepas dari yang namanya display. Apa itu display? Iya. Pemajangan atau penyusunan produk ke dalam rak gondola. Kelihatan dalam savingnya, misal di saving itu biasanya kamu buat harganya, benar nggak? Jumlah produk biasanya kalau di supermarket itu, misalnya berapa item dia tersedia. Kalau di One Mart kita belum sampai detail ya, cuman harga ya kita letakkan di situ. Nah, itu dia. Paham sampai di pemajangan display? Nah, setiap minuman kamu lihat, minuman yang ukurannya besar atau berat itu diletakkan di bawah. Ini One Mart kalian kan? Kenal sama artisnya? Ini kakak kelas. Mengisi barang yang kosong pada etalase departemen stationery. Alat tulis ya, Nak? Mendisplay produk drink pada chiller menggunakan metode FIFO. Nah, kamu bisa lihat. Biasakan kamu harus tanggap. Misalnya ada rak yang kosong atau ada produk yang jungkir balik. Seharusnya dia vertikal gitu ya. Rupanya dia jadi horizontal. Atau kebalikannya. Itu dapat mengambilnya itu dengan mudah. Dapat mencari produk itu dengan baik. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Kenapa bisa meningkatkan penjualan? Teratur gitu ya. Pemajangannya oke. Itu bisa meningkatkan omset penjualan. Yang kedua, meningkatkan store image. Untuk meningkatkan penampilan toko. Bagaimana? Dengan cara melakukan pendisplayan. Nah, semua kegiatan penampilan toko. Bagaimana citra perusahaan supaya terkesan baik jika pendisplayannya itu berantakan? Itu sama dengan ngawur. Letak atau layout itu ada bagaimana kamu menggambarkan jumlah produkmu dalam counter list line display. Bagaimana vertikal atau yang horizontal? Iya, beri tepuk tangan buat Indri. Oke, next Kak. Penampilannya yang terbaik. Tuh, lihat gambarnya Kak. Ada di apa tuh namanya? Chiller ya. Chiller sampo tuh kan? Iya, produk clear. Tempatnya itu chiller namanya sayang. Iya, produknya produk clear gitu maksud ibu. Paham kan? Dengan kelompok kamu, di situ ada kegiatan kamu untuk berdiskusi.
dilihat berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah sampai nomor 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, hal yang paling sulit adalah menarik minat konsumen baru sambil tetap mempertahankan dan memperhatikan konsumen lama. 2. Bagaimana kriteria desain toko yang baik? Jawabannya, jaminan kalau pembeli mudah untuk melihat barang. Letakkan barang sekelompok barang itu di dalam toko harus bersih karena bersih pembeli menjadi nyaman. Yang ketiga, 5. Keseimbangan dan kapasitas mesin. Yang keenam, area tenaga kerja. Yang ketujuh, area pelayanan. Yang ke-8, fleksibilitas. 5. Pengaruh apakah yang ditimbulkan terhadap pengaturan barang dagangan? Jawabannya, 1. Menarik konsumen agar membeli barang dagangan. Yang kedua, suasana nyaman kepada lingkungan dan para pegawai
kebutuhan. Yang kedua, memudahkan pembeli dalam memilih produk berdasarkan jenis. Yang ketiga, membuat grup khusus untuk produk-produk promo. Yang keempat, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi layout. Yang pertama ada jenis produk, urutan produk, peralatan yang digunakan, keseimbangan dan kapasitas mesin, area tenaga kerja, yang terakhir area pelayanan. Sekian dari jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang paling sulit dalam bisnis toko adalah menarik minat konsumen baru serta memperhatikan dan mempertahankan konsumen lama. Melakukan produk sejenis sesuai kategori agar lebih teratur dan mudah ditemukan. Memudahkan pembeli memilih produk berdasarkan jenisnya. Adanya fitur etalase unggulan gambar pada etalase untuk lebih menarik minat pembeli. Konsumen agar membeli barang dagangan. Suasana nyaman pada lingkungan para pegawai toko atau pembeli. Barang dagangan tertata di gondola. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat baik ya Panaya. Selanjutnya terakhir kelompok 6. Silakan. Oke, dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, alamnya menarik minat konsumen baru sambil tetap memperhatikan dan mempertahankan konsumen lama. Kedua, bagaimana kriteria desain toko yang baik? Jawabannya, letak barang dikelompokkan sesuai barang itu sendiri. Jaminan kalau pembeli mudah melihat barang. Di dalam toko harus bersih karena pembeli menjadi nyaman. Sesuai kategori agar lebih teratur dan mudah ditemukan. Memudahkan pembeli agar dapat memilih produk berdasarkan jenisnya. Adanya fitur etalase unggulan dan gambar pada etalase untuk menarik minat pembeli. Keempat, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi layout. Jawabannya, jenis produk, urutan proses, peralatan yang digunakan, area tenaga kerja, area pelayanan, dan fleksibilitas. Menarik minat konsumen ke barang yang dibeli. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Beda kelompok 1, beda dengan kelompok 2, begitu juga dengan kelompok 4 dan kelompok 6. Ya, masing-masing kelompok sudah mendiskusikan hasil presentasinya dengan buah pikir dari anggota kelompoknya masing-masing. Ibu berikan apresiasi sekali buat kamu, semoga nanti nilainya baik-baik dan bagus-bagus ya. Amin. Oke, Ibu ya, Mbak. Ibu akan kumpulkan lembar tugas LKPD yang kamu kerjakan tadi. Masuk ice breaking ya, supaya dingin gitu ya, supaya adem. Nah, kita nggak akan bilang ya, jadi dengarkan apa yang ibu bilang atau yang ibu katakan. Jadi ibu mau berkata tepuk 1 kali, ibu bilang tepuk 1 kali, ibu bilang tepuk 2 kali, ibu bilang tepuk 3 kali, tepuk 3 kali. Ya. Ini trial and error dulu, kita coba dulu. Jadi kalau ada yang ibu bilangnya, paham? Ada. Ibu di tengah. Ibu di tengah. Kameramen fokus ke mereka, ini salah siapa yang salah. Ibu bilang tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Nah, kalau kan
2 kali? Ibu bilang oke 2 kali. Oke, beri tepuk tangan buat kita. Sekarang 5. Kamu kirim ya lewat Pemdesnya. Hari ini kendala kita di jaringan ya. Nanti kamu kumpulkan, yang penting ibu tunggu sampai jam 3 sore. Kamu kumpulkan tugas evaluasi kamu pembelajaran hari ini ke aplikasi Padlet. Oke ibu, oke juga yang ditanya? Tidak ada. Oke, abang. Minggu depan kamu akan membahas materi mengenai yang pertama, lanjutan dari layout. Ya, lanjutan dari layout kamu pelajari. Nanti akan ada tugas proyek dari ibu. Itu minggu depan. Yang kedua, lihat buku kamu halaman 48 kan. Minggu depan kita akan bahas mengenai jenis teknik penataan barang. Ya, di situ ada impulse bearing, ada Mercedes mix display, ada floor display, dan iya. Kamu baca, minggu depan kita bahas lebih lanjut. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan ibu? Tidak ada, karena kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih anak ibu, dan minggu depan tidak ada lagi yang terlambat. Ya, harus datang tepat waktu 7.30. Ya nak, jangan ada lagi yang terlambat. Semoga teman kita yang sakit segera sembuh supaya minggu depan bisa belajar bareng-bareng dengan kita semua. Begitu. Oke, setiap di akhir kegiatan ibu punya satu pesan. Nah, pesan ibu hari ini adalah tetap semangat dalam kondisi dan keadaan apapun, dimanapun dan kapan.